Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Hasil Timnas Indonesia versus Filipina di laga terakhir grup A Piala AFF 2022 sudah diketahui. Skuad Garuda sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 hingga memastikan diri lolos ke semifinal. Laga Timnas Indonesia versus Filipina digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan pada menit 21 dan Marcelino Ferdinand pada menit 43. Dengan hasil ini Timnas Indonesia menjadi runner-up grup A, sebab di laga lainnya Timnas Thailand sukses mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Alhasil Thailand keluar sebagai juara grup A. Liverpool tanpa banyak basa-basi menuntaskan pembelian Cody Gakpo yang mulanya merapat ke MU. Langkah mereka dipertanyakan. Liverpool membeli Cody Gakpo dari VSP senilai 37 juta pound sterling dengan potensi pertambahan nilai dari bonus-bonus. Winger 23 tahun itu diikat kontrak 5,5 tahun dan akan menambah opsi di lini depan si merah yang ditinggalkan Luis Diaz dan Diogo Jota karena cedera. Perekrutan ini relatif mengejutkan karena Gakpo sebelumnya dikabarkan lebih dekat ke MU. Sementara Liverpool lebih banyak dirumorkan mengincar gelandang tengah untuk menghadirkan penyegaran terhadap Jordan Henderson, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, dan Naby Keita yang kerap diganggu cedera. Mantan pemain Arsenal Paul Merson curiga bahwa Liverpool cuma mau mencegah MU mendapatkan Cody Gakpo. Ia merasa klub Merseyside itu tidak benar-benar butuh tambahan winger baru melihat komposisi yang sudah ada. Liverpool merekrut Cody Gakpo, padahal seharusnya mereka mendatangkan gelandang. Memangnya dia bakal main? Kalau semua pemain fit, saya rasa dia akan jadi pilihan kelima di area depan, tulisnya dalam kolom Daily Star. Ketika semuanya fit, mereka punya Mohamed Salah, Nunes, Luis Diaz, Diogo Jota, dan Firmino. Dan sekarang Cody Gakpo di depan. Tapi cuma 3 yang bisa bermain. Salah dan Nunes akan jadi starter. Jadi sebelum Anda tahu, Anda punya 4 penyerang lain mengincar 1 atau 2 tempat di tim. Mereka tidak akan selamat cedera. Perekrutan ini terasa seperti stop MU. Sungguh, United mencoba mendapatkannya dan ini menghentikan mereka dari melakukannya, imbuhnya. Sir Alex Ferguson merupakan sosok pelatih legendaris dan paling sukses di Manchester United. Selain andal dalam meracik tim, Fergie juga terkenal pandai dalam urusan merekrut pemain. Sir Alex Ferguson membuat 105 pemain selama 26 tahun bertugas di MU. Banyak yang sukses, tapi ada juga yang flop. Tapi bagaimana dengan para pemain yang tidak meninggalkan banyak kesan di Manchester United? Berikut 7 di antaranya. Nama pertama, Tony Choton. Choton terkenal karena karirnya di Manchester City, di mana dia membuat hampir 200 penampilan. Jauh lebih mudah untuk melupakan bahwa dia juga menghabiskan 6 bulan di Old Trafford. Di MU, dia tidak pernah memainkan satu pertandingan kompetitif pun dan hanya menjadi pemain pengganti. Ia lalu buru-buru dipindahkan ke Sunderland. Yang kedua, Neil Whitworth. Ferguson mungkin mengira dia telah menemukan permata ketika memburu bek tengah berusia 18 tahun dari divisi ketiga Wigan Athletic pada tahun 1990. Tapi Whitworth tidak bisa menggulingkan Gary Pallister dan Steve Bruce di tim utama. Dia hanya membuat satu penampilan untuk Setan Merah 9 bulan setelah penandatanganan. Nama ketiga, Pat McGibbon.
McGibbon diambil dari klub Irlandia Utara, Portadown pada 1992, tapi penampilan pertamanya untuk MU ternyata menjadi yang terakhir karena dia mengalami debut yang mirip dengan mimpi buruk Jonathan Woodgate di Real Madrid dan tidak pernah terlihat lagi. Nama keempat, Brian Carey. Ferguson masih belum belajar dari kegagalan sebelumnya McGibbon. Bek tengah yang ia datangkan adalah Brian Carey yang kemudian bermain di Premier League untuk Leicester, tetapi 2 kali dipinjamkan ke Wrexham selama 4 tahun di Old Trafford. Nama kelima, Giuliano Majorana. Majorana membuat 8 penampilan untuk klub pada akhir tahun 1980-an, namun ada kemungkinan Anda belum pernah mendengarnya. Dia bergabung dari non-liga Histon seharga 30.000 pound sterling setelah membuat Fergie terkesan dalam pertandingan uji coba dan benar-benar menunjukkan penampilan yang oke. Namun cedera lututnya membuatnya redup. Nama keenam, Erik Nevland. Erik Nevland adalah striker berusia 19 tahun yang bermain untuk Viking Stavanger. Setelah masa percobaan yang sukses di Old Trafford, ia ditawari kontrak 4 tahun dan mau tidak mau dibandingkan dengan Ole Gunnar Solskjaer yang bergabung setahun sebelumnya. Tapi Ferguson dibuat kecewa. Nevland pergi 3 musim kemudian setelah hanya 1 penampilan pengganti di Liga Inggris. Yang terakhir, Graeme Tomlinson. MU menghabiskan 100.000 pound sterling, jumlah yang tidak sedikit saat itu, untuk mengontrak Tomlinson dari Brentford City pada tahun 1994. Bertahan selama 4 tahun, Fergie hanya pernah memainkan striker itu sekali sebagai pengganti pada pertandingan Piala Liga melawan Fort Vale beberapa bulan setelah penandatanganan. Sejak dibukanya bursa transfer musim dingin 2023, sejumlah klub Liga Inggris mulai mencuri start. Arsenal dan MU misalnya sudah mulai bergerak mendekati Joao Felix. Penyerang Atletico Madrid itu dalam beberapa minggu terakhir santer dikabarkan akan merapat ke daratan Inggris. Peminatnya ada 3. Selain 2 klub yang disebutkan, Chelsea juga mengantri untuk mendapatkan jasa pemain berusia 23 tahun tersebut. Namun laporan dari Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Chelsea belum akan bergerak. The Blues membiarkan 2 rivalnya untuk bergerak lebih dahulu. Chelsea memang ingin mendatangkan penyerang baru di Januari 2023. Meski begitu, transfer Joao Felix bukan prioritas. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Chelsea kini tengah menuntaskan prioritas mereka, yaitu mendatangkan Enzo Fernandez dari Benfica. Seharga sang gelandang yang tinggi menyulitkan Chelsea untuk negosiasi. Enzo Fernandez dikabarkan akan dilepas di angka 120 juta euro. Laporan lain juga menyebutkan Benfica kini sedang pikir-pikir lagi untuk melepas sang pemain di bulan ini. Sementara Fabrizio Romano menyampaikan perwakilan Arsenal dan Manchester United akan bertemu dengan Jorge Mendes selaku agen dari Joao Felix pada minggu ini. Kedua klub diketahui tidak ingin memboyong Felix secara permanen, sebab harga yang diinginkan Atletico ada di atas 80 juta euro untuk menghindari kerugian terlalu besar dari pembelian sang pemain, yaitu 127 juta euro. Alhasil, Arsenal dan MU bakal mengupayakan peminjaman Joao Felix. Opsi ini sendiri memang dibuka oleh Atletico yang memang berniat melepas pemain timnas Portugal tersebut. Namun Atletico tampak tidak ingin rugi sama sekali. Peminjaman Felix bakal dikenai biaya yang tidak sedikit. Laporan The Athletic menyebutkan Atletico bakal mencari cuan sampai 21 juta euro dari masa peminjaman hanya setengah musim. 15 juta euro sebagai biaya peminjaman dan 6 juta euro lainnya adalah gaji sang pemain. Biaya mahal ini diprediksi jadi batu sandungan bagi Arsenal dan MU untuk bisa menyelesaikan transfer secepat mungkin. Berhasil membantu Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022, Erik ten Hag pun merasa jika Lisandro Martinez kini semakin memiliki tekanan besar di Manchester United saat menjalankan perannya sebagai pemain bertahan.
Sudah memiliki status sebagai juara dunia, Erik ten Hag mengklaim apabila kepercayaan diri dari Martinez memang bisa mengalami peningkatan pesat. Tetapi hal itu juga membuat para tim lawan semakin termotivasi untuk mampu meredam pergerakannya. Dia telah kembali, serta kalian bisa melihat kepercayaan dirinya semakin meningkat. Dia sangat bahagia, namun kini dia adalah juara Piala Dunia yang membuat setiap lawan akan fokus menghadapinya, ujar Erik ten Hag dari Goal International. Jadi Lisandro Martinez harus bisa tampil lebih baik dari sebelumnya. Saya yakin setiap pemain yang bermain di Piala Dunia akan bisa meningkatkan kualitasnya, tutupnya. Lisandro Martinez yang sempat absen di 2 pertandingan terakhir Manchester United, dirinya sekarang berkemungkinan besar sudah kembali ke skuad saat The Red Devils akan menghadapi Bournemouth pada hari Rabu 4 Januari pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat.